Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film antologi drama komedi India dengan judul Ludo. Film yang dirilis tahun 2020 ini disutradarai oleh Anurag Basu dan dibintangi oleh Aditya Roy Kapoor, Abhishek Bachchan, Rajkumar Rao, Rohit Suresh, Pankaj Tripathi, Sania Malhotra, dan Fatima Sana Sheikh. Ludo berkisah tentang kehidupan beberapa orang yang saling bersinggungan akibat perubahan nasib. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Diawali dengan adegan di mana dua orang dewa, yaitu Yamraj, dewa kematian, dan Citragupta, dewa keadilan, sedang menunggu untuk menjemput nyawa orang-orang yang akan tewas dalam sebuah ledakan. Sambil menunggu, mereka berdiskusi tentang dosa dan kebaikan. Selain itu, mereka juga bermain sebuah permainan yang disebut dengan Ludo. Menurut kedua dewa itu, hidup seperti permainan Ludo. Kisah yang satu saling bersinggungan dengan kisah yang lain, dan pada akhirnya mereka bertemu di satu titik. Ada seorang pria yang bernama Satu. Ia masuk ke sebuah rumah dan menembak lelaki bernama Binder. Tak hanya itu, Satu juga menghabisi istri Tuan Binder. Akas, seorang stand-up komedi yang menghibur bersama bonekanya. Pemuda ini tampan, namun ia tidak kaya. Akas ditemani abangnya datang ke kantor polisi. Mereka lapor polisi karena kasus video porno yang melibatkan Akas dan mantan kekasihnya beredar di internet. Namun, polisi menolak laporan itu karena secara prosedur, laporannya hanya bisa diproses jika wanita itu yang melapor. Karena di video tersebut, yang nampak wajahnya hanya pemeran wanita. Akas mendatangi mantan kekasihnya yang bernama Shruti. Diketahui jika Shruti akan menikah 5 hari lagi dengan pria kaya yang bernama Sekar. Saat Akas menampilkan video tersebut ke Shruti dan meminta wanita itu lapor polisi agar kasus video pornonya bisa dihapus dari internet, Shruti malah menampar Akas. Ia menuduh pria itu yang mengunggah video tersebut ke internet. Abang Akas yang bernama Anan kemudian membawa Akas untuk menemui seseorang bernama Satu. Menurut Anan, Satu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah Akas. Satu tinggal di sebuah rumah yang terletak di atas air. Pria ini punya anak buah yang pakar IT dan akan menghapus video tersebut sekaligus menemukan pelakunya. Setelah selesai menemui Satu, Akas pulang dan ia berpapasan dengan pria yang bernama Bitu. Tak lama berselang, rumah kediaman Satu tiba-tiba meledak. Ada pria bernama Rahul. Ia adalah karyawan di sebuah mall. Rahul tidak punya tempat tinggal karena diusir dari kontrakannya akibat menunggak selama 3 bulan. Saat Rahul mencoba tidur di warung emperan di pinggir jalan, mayat Tuan Binder yang ditembak oleh Satu terjatuh tepat di atasnya. Satu kemudian turun untuk mengecek mayat itu dan ia menemukan Rahul ada di sana. Karena takut Rahul menjadi saksi mata kasus pembunuhan Tuan Binder, Satu kemudian menangkap Rahul. Rahul dibawa ke kediaman Satu. Pria itu diminta untuk membuatkan teh. Rahul mencoba menyalakan kompor gas, tapi apinya tidak menyala. Sejurus kemudian, Rahul dipanggil anak buahnya Satu dan ia meninggalkan kompor gas tadi dalam keadaan terbuka. Ketika anak buah Satu menyalakan korek api, sebuah ledakan besar terjadi. Satu memiliki tangan kanan yang sangat setia dan tangguh bernama Bitu. Bitu bertugas menghabisi semua orang sesuai yang diperintahkan oleh Satu. Namun, Bitu memilih pensiun dari pekerjaannya sejak ia menikah dengan gadis bernama Asha. Bitu kemudian ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan percobaan pembunuhan dan ia dipenjara selama 6 tahun. Sebenarnya, Bitu dipenjara karena ulah dari Satu. Pria itu tidak suka jika Bitu berhenti sebagai tangan kanannya.
Saat keluar dari penjara, Bitu menemukan istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain yang bernama Banu. Yang terburuk adalah anak Bitu yang bernama Ruhi bahkan tidak mengenal sang ayah. Itu karena Ruhi masih bayi saat Bitu masuk penjara dan sekarang Ruhi menganggap suami baru Asha sebagai ayahnya. Satu menculik suami Asha yang bernama Banu. Ia melakukan itu karena Banu tak mampu membayar pinjaman. Asha kemudian datang meminta bantuan Bitu untuk menolong suami barunya itu. Walaupun terpaksa, Bitu akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Banu dengan menemui Satu di kediamannya. Saat Bitu bertemu Satu mengakui bahwa ia yang telah membuat Bitu masuk penjara. Pria itu kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Bitu meninggalkan Satu. Banu berteriak minta tolong karena Satu ingin membunuhnya. Bitu yang tadi keluar kini berubah pikiran. Ia berlari ke dalam untuk menyelamatkan Banu. Di saat yang bersamaan, anak buah Satu menyalakan korek api dan gas yang tadinya dinyalakan oleh Rahul menyambar korek api tersebut dan ledakan besar terjadi. Akibat ledakan besar itu, banyak korban berjatuhan. Beruntung, Satu, Akash, Bitu, dan Rahul berhasil selamat. Ada seorang pria bernama Alu. Ia cinta mati dengan gadis yang bernama Pinky. Namun, sang gadis malah menikahi pria lain yang bernama Mahonar. Mahonar ini punya selingkuhan. Ketika Mahonar ingin menemui selingkuhannya, Pinky menguntit suaminya itu. Mahonar tahu jika Pinky menguntitnya. Makanya ia berpura-pura pergi ke rumah bosnya yang bernama Binder. Ketika Mahonar sedang berada di rumah Binder, saat itulah Binder ditembak mati oleh Satu di kamar mandinya. Seperti di awal film tadi. Polisi kemudian menangkap Mahonar atas tuduhan membunuh Tuan Binder dan istrinya. Saat Pinky menemui Mahonar di kantor polisi, pria itu secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak membunuh Binder. Karena malam itu ia sedang bersama selingkuhannya. Selingkuhan Mahonar ternyata seorang aktivis perempuan yang bernama Sambhavi. Saat Pinky memintanya untuk menjadi saksi yang menguatkan alibi suaminya, wanita itu bersikeras bahwa ia tidak bersama Mahonar. Pinky mendatangi Alu, pria yang dulu sangat mencintainya. Ia meminta bantuan Alu supaya suaminya itu bisa dilepaskan dari tuduhan pembunuhan. Alu dan Pinky mendatangi Sambhavi. Wanita itu awalnya tak mau mengaku. Saat suaminya datang dan mengetahui perselingkuhannya, Sambhavi akhirnya mau mengakui bahwa ia memang bersama Mahonar malam itu. Tapi dengan syarat, Pinky harus memberikannya sejumlah uang. Akash teringat akan masa lalunya ketika ia bertemu dengan Shruti. Mereka melakukan kencan buta dengan menenggak minuman beralkohol. Shruti mabuk dan akhirnya mereka berdua bersenggama. Sebenarnya Shruti berharap bisa kencan dengan pria kaya. Namun penampilan Akash ternyata menipunya. Ketika Shruti dan Akash mendatangi kantor polisi, polisi menyarankan agar mereka mendatangi hotel di mana video mesum itu dibuat. Dengan menemukan hotelnya, mereka bisa menemukan langsung siapa pelaku yang telah merekam video tersebut. Masalahnya, mereka lupa di hotel mana mereka merekam adegan mesum itu. Satu persatu hotel mereka singgahi hanya untuk memastikan bahwa hotel itu adalah tempat di mana mereka pernah ML dan direkam oleh seseorang. Bitu selamat dari ledakan. Ia hanya terluka ringan. Suatu malam, Bitu bertemu seorang anak kecil bernama Mini. Mini sangat kesepian karena kedua orang tuanya sibuk bekerja dan mengabaikannya. Anak ini ingin sekali diculik agar orang tuanya bisa lebih perhatian kepadanya. Saat Bitu melihat Mini, ia auto teringat akan anaknya sendiri yang bernama Ruhi. Setelah saling kenal, mereka berdua sepakat untuk membuat drama penculikan. Bitu setuju untuk pura-pura menculik Mini dan meminta uang tebusan sebesar 9 juta rupiah dari orang tua Mini. Uangnya akan ia gunakan untuk membayar pinjaman mantan istrinya yang bernama Asha. Rahul berhasil selamat dari ledakan dan ia ditolong oleh perawat cantik yang bernama Shija. Satu juga berhasil lolos dari ledakan maut itu.
Mereka semua dibawa dengan ambulan. Di tengah perjalanan, satu menendang Sija dan Rahul yang membuat keduanya terpental keluar. Satu juga mengganggu konsentrasi supir yang membawa ambulan, sehingga mobil tersebut oleng dan masuk ke rel kereta api. Sejurus kemudian, kereta api datang dan menabrak ambulan itu. Beruntung, satu berhasil diselamatkan oleh Rahul. Mereka membawanya ke sebuah jembatan, dan Sija merawat lukanya. Mendadak pikiran keduanya berubah setelah mengetahui bahwa satu membawa 2 tas besar berisi uang. Satu yang sekarat kemudian dibuang oleh Sija dan Rahul dari atas jembatan. Rahul menumpang di rumah Sija. Mereka tinggal bersama dan membagi 2 uang tersebut. Karena jengkel dengan sikap bosnya, Rahul memukul pria itu dan berhenti dari pekerjaannya. Sija juga memilih berhenti dari kerjaannya sebagai perawat di rumah sakit. Ketika Sija ingin keluar, ia bertemu polisi. Dan polisi itu membawanya menemui satu yang sedang dirawat. Ternyata satu punya 9 nyawa guys. Ia lolos dari ledakan dahsyat dan ia juga lolos dari kematian saat dibuang Sija dan Rahul ke sungai. Sija kemudian berhasil menyelinap kabur dari polisi. Ia membawa Rahul untuk lari dari kejaran satu dan anak buahnya. Dalam pelarian tersebut mereka malah jatuh cinta. Alu dan Pinky berencana untuk mendapatkan sejumlah uang guna memberikannya kepada Sambhavi supaya wanita itu mau menjadi saksi bahwa Mahonar tidak membunuh Tuan Binder. Pinky diminta berpura-pura melayani 2 pria di sebuah hotel, sedangkan Alu menyamar menjadi polisi dan menggerebek mereka. Dengan demikian, kedua pemuda tadi mau menyerahkan sejumlah uang pada Alu. Rencana berjalan kacau balau karena ternyata 2 pria itu membawa pistol yang akhirnya terjadi adu tembak. Setelahnya, Pinky secara tidak sengaja membunuh 2 pria tadi. Di saat yang bersamaan, Akash dan Shruti juga sedang berduaan di hotel itu. Setelah mendengar sirine mobil polisi, mereka semua kabur meninggalkan hotel itu. Alu dan Pinky kemudian bertengkar hebat karena masing-masing saling menyalahkan. Selain itu, uang yang mereka dapat juga tidak cukup untuk menyuap Sambhavi. Tapi karena cintanya pada Pinky, akhirnya Alu bersedia menolong Pinky dengan menguras uang tabungannya sendiri demi Pinky dan Mahonar. Alu dan Pinky mendatangi Sambhavi untuk memberikan uang agar ia mau bersaksi untuk Mahonar. Setelah mendapatkan uangnya, wanita itu malah melarikan diri. Alu kemudian mengusir Pinky karena ia kesal uangnya melayang di embat Sambhavi. Pinky kembali mendatangi Alu dengan nada memelas. Kali ini ia meminta bantuan Alu untuk membawa kabur suaminya dari penjara. Karena cintanya pada Pinky, Alu tak pernah bisa menolak keinginan wanita itu. Rahul dan Sija secara tak sengaja kembali bertemu anak buah satu. Mereka spontan melarikan diri dengan sepeda motor. Namun mereka justru tertabrak mobil Akash. Beruntung keduanya selamat dan setelahnya mereka malah menumpang mobil Akash untuk melarikan diri. Anak buah satu mengejar Rahul dan Sija. Setelahnya terjadi kecelakaan yang membuat kedua mobil itu nyungsep masuk ke dalam parit. Rahul dan Sija kembali melarikan diri. Setelah itu mereka menginap di sebuah penginapan bernama Hotel Paradise. Akash dan Shruti juga ada di hotel itu. It works. What to tell you? Rahul jatuh cinta dengan Sija. Namun sebelum ia sempat menembak wanita itu, ia ilfil duluan saat melihat bagaimana sikap Sija ketika ia mabuk. Seorang dokter melecehkan perawat kepala di rumah sakit di mana satu dirawat. Perawat kepala itu bernama Mina. Melihat hal itu, satu membunuh dokter itu dan sejak saat itu, Mina justru naksir satu. Karena babak belur saat diwawancara polisi, Mahonar dibawa ke rumah sakit dan ia justru bertemu pembunuh Tuan Binder yang sesungguhnya, yaitu Tuan Satu. Sejurus kemudian, Alu membobol gedung rumah sakit dan menculik Mahonar. Saat membawa Mahonar pergi dari rumah sakit, Satu juga ikutan lari. Dalam pelariannya, Satu kembali bertemu dengan Mina, perawat yang pernah ia tolong.
Ia kemudian lari bersama wanita itu dan keduanya saling jatuh cinta. Akash dan Shruti mabuk yang membuat keduanya bercinta di sebuah hotel. Ternyata di hotel itulah video mesum mereka dibuat. Orang yang merekamnya adalah petugas hotel. Kebetulan Sija dan Rahul juga menginap di tempat itu. Petugas hotel tadi kemudian masuk ke kamar Sija dan memukul wanita itu. Ia ingin mencuri tas Sija yang berisi uang. Di sisi lain, Rahul kencing di toilet. Dan ternyata semua pria yang ada di toilet itu adalah anak buahnya satu. Mereka kemudian membawa Rahul masuk ke kamar hotelnya dan di sana mereka menemukan petugas hotel yang sedang berusaha membuka lemari besi penyimpanan tas berisi uang milik Sija. Mereka pun segera menggebuki petugas hotel itu. Bitu mendapatkan uang dari orang tua Mini. Tak lama berselang, ia dikepung polisi, namun Bitu berhasil meloloskan diri dan meninggalkan Mini bersama orang tuanya. Bitu membawa uang tebusan dari orang tua Mini. Uang itu ia berikan kepada Banu untuk membayar hutang Banu pada Satu. Bitu kemudian bertemu anaknya Ruhi. Ruhi terlihat sangat ketakutan ketika bertemu Bitu. Itu karena mereka sudah terpisah sejak 6 tahun lalu dan saat itu Ruhi masih bayi. Bitu kemudian memilih pergi meninggalkan anaknya Ruhi dan ia tak ingin merusak kebahagiaan Ruhi anaknya bersama keluarga barunya itu. Tunangan Shruti mengetahui bahwa video calon istrinya beredar di internet, tapi ia tidak keberatan dan siap menikahi wanita itu. Akash sebenarnya juga masih sayang dan berharap pada Shruti, tapi ia terpaksa melupakan semua harapannya karena Shruti tetap memilih Sekar. Satu tiba di hotel setelah ia mendengar Mina mengatakan bahwa Sija ada di Hotel Paradise. Satu mengetahui jika Sija membawa kabur uangnya. Makanya saat perawat Mina lengah, Satu membawa kabur mobilnya menuju ke Hotel Paradise. Saat masuk ke kamar Sija dan Rahul, terlihat anak buahnya sedang sibuk membuka lemari besi tempat penyimpanan uang. Karena lemari besinya tidak bisa kebuka, mereka kemudian memutuskan untuk membawanya pulang. Sejurus kemudian mendadak polisi sudah berdatangan di TKP. Polisi menodong pistol ke arah Satu dan gengnya. Begitu juga sebaliknya. Di saat yang bersamaan, Bitu datang. Bitu marah besar kepada Satu karena pria itu membuat ia dipenjara sehingga anak Bitu yang bernama Ruhi tidak mengenalinya. Bitu menembak Satu dan Satu membalasnya. Dalam insiden itu, Bitu tewas di tempat sedangkan Satu berhasil selamat. Satu kemudian menjemput Mina. Ia membawa tas yang pernah dicuri Sija dan Rahul. Ternyata isi tas itu tak hanya uang tapi juga berlian. Saat ia keluar dari mobilnya, Satu terlindas truk. Tetapi seperti biasa, pria ini punya 9 nyawa dan ia tetap masih bisa selamat. Akash juga selamat dari insiden tembakan di hotel tersebut. Sija dan Rahul juga selamat. Mereka masih punya 1 tas besar berisi uang. Karena tas tersebut memang ada 2 dan tas yang lainnya sudah dibawa Satu. Saat menjemput jiwa Bitu yang tewas dalam baku tembak, Dewa Citragupta dan Yamraj terdengar sibuk mendiskusikan tentang dosa dan kebaikan dan dikaitkan dengan nasib Bitu di akhirat nanti. Menurut Citragupta, sekalipun masa lalunya jahat, Bitu akan ditempatkan di surga karena pertobatan dan pengorbanan yang ia lakukan sebelum ia mati. Citragupta menambahkan, dosa dan kebaikan, baik dan buruk, Tuhan dan setan, surga dan neraka, semuanya hanyalah alat buatan manusia untuk mengendalikan dunia yang tak terkontrol. Saat Akash keluar dari rumah sakit, ternyata Shruti menunggunya. Wanita itu membatalkan pernikahannya dengan Sekar dan ia memilih untuk menikahi Akash karena Shruti mencintai pria itu. Berkat bantuan Alu, Pinky dan suaminya berhasil keluar dari kantor polisi. Mereka berniat melarikan diri dari India dan lari ke Pakistan. No, Bharat, no, cry. Di tengah perjalanan, Mahonar marah-marah kepada istrinya Pinky. Pria itu mengira jika Pinky selingkuh dengan Alu dan itu yang membuat Alu mau melakukan apapun untuk Pinky. Merasa suaminya tidak berterima kasih kepadanya, Pinky membunuh Mahonar dan ia memutuskan untuk hidup bersama Alu
Dan tentu saja Alu sangat senang karena ia akhirnya memiliki orang yang ia cintai. Di sisi lain, Rahul menikahi Sija sedangkan satu menikahi Mina. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki keunikan tersendiri dalam antologinya. Mengangkat 4 kisah yang saling bersinggungan dengan karakter yang kuat pada tiap-tiap kisah, membuat film ini beda banget. Tak hanya itu, drama, komedi, action, dan bahkan thriller bercampur aduk menjadi satu varian yang disajikan dengan cara yang tidak membosankan. Plot ceritanya muncul secara bergantian memang sedikit memaksa otak untuk berpikir keras, mengingat setiap watak dan kisah di baliknya. Namun, ceritanya yang terbangun secara detil dan rapi, plus klimaks dari solusi untuk tiap konflik yang disetting dengan cara tak terduga, membuat aku pribadi tersenyum puas dan berdecak kagum di akhir film. Akting para pemain di film ini juga menjadi poin plus tersendiri. Nggak hanya pemeran utama, tapi pemain pendukung juga tampil sangat bagus, terutama untuk pemeran si kecil Mini. Untuk kekurangannya sendiri, sound dan musik di film ini tidak terlalu menonjol, dan komedi yang disajikan juga kurang kental. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 7,7 dari 10 untuk film Ludo ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?